Assalamualaikum Pak Mutalib. Waalaikumsalam Pak Gafur. Gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana Pak? Kabar juga sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana tadi perjalanan Pak ke sekolah? Alhamdulillah berjalan lancar Pak Gafur. Keren. Jadi ada pun maksud dan tujuan kita berkumpul ini kan untuk melakukan sebuah coaching, praktek coaching dari kegiatan atau aktivitas pembelajaran kita Pak. Jadi sebelum kita itu melakukan suatu coaching, alangkah lebih baiknya kita melakukan aktivitas sebelum melakukan coachingnya atau kegiatan intinya. Mungkin bisa saja kita sebut sebagai praobservasi Pak. Betul. Yang praobservasi sebelum melakukan coaching. Nah, kira-kira ini pada saat coaching nanti kompetensi coaching seperti apa yang akan dikembangkan oleh Bapak sendiri Pak? Ya, terima kasih Pak Gafur atas pertanyaan yang Bapak sampaikan. Kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang mendasar adalah memaksimalkan potensi yang ada pada gurunya Pak. Oh, pada gurunya. Berarti guru yang dimaksud adalah guru yang ketika melakukan coaching sama Bapak Pak? Betul. Coaching sama Bapak ya? Oh ya baik. Kemudian Pak, yang kedua ini pertanyaannya Pak, kompetensi coaching apa yang secara mungkin bisa dijelaskan secara spesifik yang bisa nanti diobservasi Pak setelah kegiatan ini? Ya, terima kasih Pak Gafur. Otomatis ini ya, kalau menurut saya itu bagaimana seorang guru itu menemukan sebuah masalah, kemudian solusinya itu dalam bentuk tindakan. Jadi tindakan di sini maksudnya adalah rencana aksi. Rencana aksi kedepannya seperti apa yang akan dilakukan sama si guru tersebut. Iya. Baik. Berarti ada masalah nantinya Pak, kemudian dilakukan sebuah coaching, kemudian dapat solusi, kemudian solusinya ini nanti diterapkan untuk aksinya hari-hari berikutnya Pak. Betul Pak Gafur. Tapi di akhir nanti ada penilaian Pak. Betul. Seperti itu. Kemudian ini pertanyaan yang ketiga Pak. Indikator apa yang ingin dicapai dari tujuan pengembangan ini Pak? Indikator yang utama adalah bagaimana seorang coach itu nanti Pak Gafur bisa menemukan atau memperoleh solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oh, intinya di solusi Pak ya? Iya. Baik. Bagaimana Pak kalau seandainya kita teruskan dengan praktek coachingnya Pak? Oh bisa Pak. Bisa Pak ya? Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Ridwan. Gimana kabarnya? Baik Pak. Aduh, ini saya agak lelah sedikit Pak. Baru lagi dari ruang kelas tadi Pak. Setelah lelah, galau lagi saya. Sekarang masih galau kira-kira Pak? Iyalah Pak, itulah makanya saya perlu minta coaching dari Bapak sementara ini. Untuk mendapatkan pencerahan intinya. Tujuannya ngapain itu Mari? Oh. Cerita atau gimana nih? Cerita-cerita sambil cari solusi lah Pak. Ya. Karena saya udah begitu capek ngajar, cuma itulah minat belajar anak-anak ini dalam proses pembelajaran pada saat saya ngajar kok rendah gitu Pak. Itulah membuat saya galau, bagaimana caranya, saya pun bingung bagaimana cara mengatasi hal seperti ini gitu Pak. Makanya saya datang menjumpai Bapak, minta perlu rasanya saya di coaching Pak, untuk mengatasi masalah itu Pak. Iya. Terima kasih Pak Ridwan. Ini kan Pak Ridwan, kira-kira menurut Pak Ridwan ini permasalahan itu yang mendasar kenapa membuat anak-anak itu seperti itu? Oh gini Pak, mungkin karena saya mengajar bahasa Inggris ya. Kadang-kadang anak-anak ini agak susah mengetahui atau vocabulary mereka pun rendah. Padahal saya metode-metode yang sudah saya gunakan udah bervariasi Pak. Udah bervariasi, mungkin kena latar belakang anak-anak kita ini yang bahasa ibunya terlalu kental. Habis itu bahasa Indonesia mereka pun masih kesusahan, kewalahan. Jadi saya membuat bingung saya apa metode yang tepat ini saya buat. Ini masalah seperti itu. Jadi ada masalah menurut Pak Ridwan ini saya tanya lagi. Akar permasalahan yang mendasar itu di mana letaknya? Itu Pak, mungkin mereka susah mengetahui Pak bahasa Inggris tadi Pak. Susah mengetahui mereka. Karena bahasa Inggris Bener, iya. Kenapa Pak? Mereka kalau saya coba pakai bahasa Indonesia, mereka pun agak susah itu menangkap makna yang akan saya sampaikan. Karena mereka cenderung menggunakan bahasa daerah mereka. Sementara saya menggunakan istilahnya mengajar bahasa Inggris. Pernah suatu waktu begini Pak, saya menggunakan bahasa Inggris terus dalam proses pembelajaran kan, anak-anak cuma bisa bengong ya.
Saya tanya, ngerti? Ya nggak ngerti sir. Saya seperti itu Pak, makanya saya pun jadi bingung saya gimana caranya. Itu permasalahan. Iya benar Pak. Benar Pak, benar. Nih Pak Ridwan, kira-kira nih Pak Ridwan, bagaimana rencana nih, rencana kedepannya mungkin sudah terpikirkan sama Pak Ridwan, apa ya aksi yang akan saya lakukan ketika ini salah, ini kurang berhasil, mungkin ada alternatif yang lain. Rencananya bagaimana Pak Ridwan? Oh ada, saya pernah berpikir gini Pak, sebelum proses pembelajaran, anak-anak itu saya bariskan di depan pintu kelas sebelum masuk. Nah, jadi satu hari sebelum proses pembelajaran itu saya rencana buatnya gini, masing-masing anak menghafal vocab sebanyak 5. Nah seperti sebelum mereka masuk ke kelas. Begitu mereka mau masuk ke kelas, dia harus menyebutkan 5 bahasa Inggris dengan artinya, barulah bisa masuk. Kan itu. Kemudian saya buat seperti itu, anak-anak jadi kan menghafal nih Pak. Saya perhatikan nih, ini bagus juga langkah awal seperti ini, ngapal ya. Untuk besoknya saya lakukan lagi yang hal yang sama, anak-anak pun udah makin lancar. Makin lancar. Begitu proses di kelas, dua anak-anak jadi tertarik Pak. Jadi tertarik belajar bahasa Inggris karena mereka udah banyak hafalan vocabulary-nya. Dan saya ramu dengan ini Pak, dengan metode bermain peran, role play. Mereka pun jadi senang. Nah jadi selama ini saya lakukan 1 hari 2 hari loh, kok jadi aktif Pak. Seperti itu dia, kok jadi aktif anak-anak ini dari proses pelajaran. Seperti itu Pak rencana aksi saya Pak, rencananya. Keren banget tuh Pak Iya. Ridwan, itu bisa menjadi inspirasi tuh bagi guru-guru bahasa Inggris. Mudah-mudahan ya Pak ya, iya mudah-mudahan. Mungkin dengan ini nanti saya pun bisa memberitahu kan Iya, bahwa benar, untuk Pak. meningkatkan komunikasi dalam Iya. bahasa Inggris bukan teknik Pak Ridwan seperti Iya itu. Pak, mudah-mudahan ya Pak ya. Kalau dihitung-hitung nih Pak Ridwan, menurut Pak Ridwan itu dari skala yang ada, kira-kira sudah pencapaiannya dari 1 sampai 10 kira-kira? Gini Pak, sebelum saya melakukan itu, ini skalanya 2,5. Kemudian setelah 3 hari saya lakukan, perkembangannya pesat. Jadi saya bisa menilai itu di angka 7,5. Karena anak-anak jadi aktif gitu. Artinya sebelum proses pembelajaran terjadi, anak-anak saya bariskan, saya suruh menghafal vocabulary, kemudian masuk, dan proses pembelajaran di kelas pun anak-anak menjadi tertarik karena saya selingi musik juga Pak ternyata. lebih Musik menyenangkan. bener. Jadi proses pembelajaran itu jadi menyenangkan ya Pak. Nah, seperti itu ya. Rencana aksi yang luar biasa tuh Pak Iya. Ridwan. Mudah-mudahan ya Pak. Ya, semoga ke depannya. Ya, Bagaimana nih ketika Pak Ridwan sudah melakukan rencana aksi yang keren banget iya. itu, komitmennya nih bagaimana untuk mempertahankan itu atau bisa dikolaborasikan dengan rekan sejawat atau gimana itu Pak? Saya Pak harus tetap komitmen. Cuman kadang-kadang nanti kalau misalnya lain kelas, trik-triknya itu akan saya tambah sedikit. Dengan kata lain, trik yang lama itu akan saya pertahankan. Jadi setiap seminggu itu saya akan adakan refleksi berarti bagaimana perkembangannya. Kan gitu terhadap peserta didik dan terhadap saya dalam proses pembelajaran Pak. Berarti setiap minggu itu harus saya refleksi dia Pak. Apakah ada pengembangannya? Begitu ada pengembangannya saya tambah dia Pak dalam hal vocabulary-nya. Seperti itu Pak. Kalau dengan rekan sejawat gimana kira-kira? Nah itulah Pak rencana saya, nanti saya mau sharing-sharing juga dengan rekan sejawat. Mungkin ada nanti perkumpulan kami semacam MBB lah Pak ya kan, untuk membantu bagaimana masalah guru-guru yang lain. Saya buat prakteknya seperti ini saya buat, yang mudah-mudahan hasilnya pun sudah nyata kan gitu Pak. Kalau memang mereka ingin mempraktekkannya kan syukur, dan saya yakin pun saya pun harus bisa mempengaruhi mereka supaya mereka melakukan hal yang sama. Ketika nanti contohnya nih Pak Ridwan, ketika nanti umpamanya itu siswa kita itu udah 50% tuh pintar bahasa Inggris. Iya. Ada nggak sejenis program yang Bapak cetuskan untuk sekolah? Oh ada, rencana saya gini Pak, setelah anak-anak nanti mencapai kemampuan 50% dalam bahasa Inggris, mungkin ada sebuah event nanti kami buat Pak, dengan seperti misalnya lomba pidato Pak kan, atau storytelling lah Pak, kita laksanakan di sekolah itu. Artinya lomba tiap kelas untuk menyaring-nyaring siapa-siapa yang punya bakat dalam hal berpidato dalam bahasa Inggris atau membuat storytelling dalam bahasa Inggris, seperti itu ya Pak. Tetap berkomitmen. Benar Pak. Tanggung jawab. Iya. Benar. Itu yang saya lakukan. Super sekali Pak Ridwan. Terima kasih. Sekarang bagaimana Pak Ridwan? Apakah sudah
Ini dari pencerahan ini ya saya lega sedikit Pak, karena mungkin ada pencerahan sedikit ya. Nah ini akan saya lakukan secara berkesinambungan ini Pak, karena saya lihat hasilnya tuh bagus. Nah akan saya lakukan ini seperti itu ya Pak. Ya, Oke, Pak Ridwan, ada kira-kira yang mau disampaikan lagi? mungkin ini yang penting saya udah tercerahkan Pak. Hari ini saya mendapat sebuah solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya pun tercerahkan. Nah inilah dari perlunya saya di coaching sama Pak Khalid itu tadi. Pak Ridwan luar Nah, biasa. terima kasih Pak Khalid. Terima kasih Pak Bisa Khalid. jadi imbas nanti kepada rekan-rekan kita yang Iya, ada. betul. Ini pun udah ada jam saya nih Pak Khalid mau masuk ke kelas ya. Terima kasih banyak Pak Khalid ya. Sama-sama Pak Ridwan. Terima kasih, terima kasih. Oke lah, baik. Terima kasih kepada Pak Ridwan, kemudian Pak Mukhalid telah melakukan sebuah coaching yang luar biasa menurut saya. Mungkin saya sedikit bincang-bincang Pak sama Iya, kita Pak mana Mukhalid untuk menanyakan hal-hal yang lebih lanjut barangkali dari pasca observasi tadi. Baik. Jadi mungkin Bang Khalid ini pertanyaan ke abang lagi nih. Iya, silakan. Baik. Yang mungkin yang perlu kami ketahui juga yaitu saya dalam hal ini kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang begitu luar biasa tadi. Ini seolah-olah bukan coaching yang sembarangan tadinya ya. Gitu Pak. Bagaimana kira-kira Pak? Apa yang sudah dilakukan pada intinya? Ya, terima kasih Pak Gafur. Intinya di sini coachingnya Pak Ridwan itu sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Bagaimana meningkatkan belajar bahasa Inggris. Komitmennya yang saya sangat apresiasi adalah Luar biasa Pak ya. event di sekolah ini seperti storytelling. Itu barangkali jarang-jarang dilakukan di sekolah saya Pak ya. Mungkin Mungkin ini program yang harus aksi nyata Pak. Baik, pada Pak. nanti kedepannya persiapan ke tingkat kabupaten bahkan ke tingkat Nasional bahkan Pak ya. nasional nanti. Masalahnya keluar negeri terus Pak ya. Oh. Luar biasa Pak. Mudah-mudahan kita doa bersama Pak. Iya. Nah, berarti intinya dari permasalahan Pak Ridwan tadi, kemudian dapat sebuah solusi, kemudian akan diaksi nyatakan Pak ya. Berarti itu yang sudah dilakukan. Kemudian Pak, ini pertanyaan kedua Pak. Ya, Ini pasca observasi ini. Yang kedua, bagaimana hasil setelah melaksanakan coaching? Ini hasilnya tampak bagaimana kira-kira perasaan dari Pak Ridwan tadinya Pak kira-kira. Ya. Nah, ini lebih menjurus ke sana. Tadi saat masuk atau menjumpai saya perasaannya agak sedikit jenuh, boring gitulah saya. Boring, tampak, Pak. Tapi setelah cerita-cerita dengan saya, saling berbagi informasi, saling sharing, alhamdulillah sudah tercerahkan Pak Gabung. Tampak dari raut wajah tadi Pak. Bahkan lebih semangat lagi Pak Gabung. Karena sebagai guru kadang-kadang kalau jumpa masalah langsung cukup gitu kayak kadang-kadang ya. Tapi setelah melakukan coaching tadinya tampak wajah ceria Lebih berseri. Dan bahkan dia yang minta langsung minta izin mau masuk ke dalam kelas. Luar biasa. Ini mungkin waktunya pun belum sampai Pak ya. Tapi Belum karena sampai. motivasi tadi sudah tumbuh lagi, minta cepat masuk ke dalam kelas. Luar biasa barangkali ini Pak. Baik Pak. Mungkin anak-anaknya juga sudah menanti kan. Oh, Iya. Bapak itu bahasa Inggris nih. Iya. Ingin belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini kan bahasa internasional Pak. Ya. Wajib dikuasai. Menurut saya itu pribadi sebagai observer itu wajib dikuasai oleh anak-anak. Karena itu sebagai salah satu kekuatan mereka di masa depan untuk menghadapi persaingan global Pak ya. Nah baik Pak, barangkali cuma itu saja dua pertanyaan dari saya di pasca observasi ini Pak. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan tadinya bisa memberi ya seperti asas bermanfaat lah untuk Pak Ridwan yang melakukan coaching tadi, kemudian bisa diimbaskan kepada guru yang lain. Harapan kita bersama Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama Sama-sama Pak. Pak karena observasi kita telah lakukan pasca observasi, kemudian pada Pak Ridwan juga. Terima kasih Pak. Baik kita permisi Pak. Ya sama-sama Pak.